Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Para alim ulama ingkang kawula hormati, siswa-siswi MTS SMK Sunan Ampel Slatri Pait Kasembon yang kami cintai, pemirsa yang kami hormati, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene napa sampai hari ini kita masih diberi rahmat dan kenikmatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya. Sholawat berta salam selalu kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik siswa-siswi MTS SMK Sunan Ampel yang kami cintai dan pemirsa yang kami hormati, akhir-akhir ini insya Allah sudah hampir 3 bulan terakhir kita sudah merasakan bahwasanya terjadi kegoncangan dunia yang dikarenakan masalah penyakit yang kita sebut dengan wabah. Wabah kalau sudah mendunia, menyebar ke seluruh hampir dunia ini disebut dengan pandemi. Penyakit itu yang disebut dengan COVID-19 atau penyakit karena virus yang disebut dengan virus corona. Adik-adik yang kami hormati, sebenarnya penyakit corona ini disebabkan oleh makhluk Allah yang sangat kecil yang disebut dengan virus. Sebagaimana adik-adik ketahui bahwasanya virus itu ukurannya sangat kecil. Karena ukurannya yang sangat kecil tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Untuk melihat makhluk yang satu sel saja, contohnya amuba atau mungkin bakteri yang hidup yang satu sel, itu dibutuhkan pembesaran dengan mikroskop hampir sekitar 1000 kali. Nah, kalau virus karena sangat kecil, maka harus dilihat dengan mikroskop elektron yang pembesarannya bisa 100.000 kali. Adik-adik bayangkan betapa kecilnya yang makhluk Allah yang disebut dengan virus ini. Nah, karena yang sangat kecil ini, maka sifat virus itu adalah mudah menyebar, ya, mudah menyebar. Artinya mudah untuk berpindah dari satu orang ke orang lain, dari satu makhluk ke makhluk lain karena ukurannya sangat kecil. Sebenarnya kalau kita mau belajar atau kita mau buka literatur, virus corona ini tak ubahnya disebabkan oleh virus yang hampir sama menyebabkan penyakit yang sehari-hari kita sebut dengan flu. Kalau di kedokteran disebut dengan common cold. Nah, flu ini sendiri biasanya akan hampir semua manusia ini bisa terpapar atau kena flu.
Insya Allah mungkin seluruh manusia yang hidup ini pernah terjadi, pernah menderita flu, walaupun satu kali seumur hidup. Tapi corona virusnya itu lebih ganas, tidak seperti flu, tapi lebih ganas. Sebenarnya sebelum saat ini terjadi wabah, dulu di bawah tahun 2003 insya Allah itu sudah ada semacam virus ini yang kita sebut waktu itu adalah MERS. Juga berkembang ada lagi yang disebut dengan SARS. Nah, kali ini virus itu sudah muncul lagi virus yang jenis yang sama, yaitu yang disebut dengan COVID-19 atau lebih kerennya disebut dengan corona. Nah, corona ini sebenarnya gejala-gejalanya hampir sama dengan flu. Dimana kalau orang itu kena, sudah masuk di tubuh penderita, akan terjadi yang disebut dengan masa inkubasi selama 2-14 hari. Biasanya kalau misalnya daya tahan tubuh yang kena infeksi ini baik, maka tidak akan menimbulkan gejala apa-apa. Ya, tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi ya normal, nggak ada masalah. Cuma virus masuk di tubuh, misalnya di tubuh kita, karena daya tahan tubuh kita baik, ya kita nggak apa-apa. Cuman di dalam tubuh mengandung virus corona tadi. Nah, ini bahayanya apabila kita menularkan ke orang lain, kita menyentuh orang lain, kita bersalaman dan segala macam, maka orang lain bisa tertular. Lebih-lebih kepada orang tua kita, ini sangat berbahaya. Kita nggak apa-apa, kelihatannya kita adalah sehat-sehat saja, tahu-tahu kita bersalaman dengan orang tua kita. Orang tua kita rentan, karena sebagai manula itu rentan dengan penyakit, maka orang tua kita bisa menderita. Ini apabila virus ini sudah masuk ke tubuh kita, itu bisa akan menimbulkan gejala-gejala yang sama dengan flu. Biasanya gejalanya adalah pilek, batuk, pusing, demam, kemudian badan terasa sakit semua. Itu setelah masuk di tenggorokan, timbul gejala seperti tadi, bisa menyebar langsung ke paru-paru. Kalau sudah masuk ke paru-paru, nah ini akan menimbulkan gejala yang lebih parah. Salah satunya adalah gejalanya itu bisa demam tinggi, batuk yang banyak lendir, ya, banyak lendirnya, kemudian bisa menimbulkan sesak, dan akhirnya bisa menimbulkan nyeri dada, yang oleh dokter ini sudah menimbulkan yang disebut dengan penyakit bronkitis, atau juga bisa menimbulkan ke arah pneumonia. Nah, bila ini tidak diobati dengan baik, maka khususnya apabila mengena pada bayi atau lansia atau penderita yang punya riwayat penyakit diabetes, hipertensi, jantung, maka biasanya susah ditolong dan bahkan sebagian besar akan meninggal. Adik-adik siswa-siswi MTS SMK Sunan Ampel yang saya cintai, tadi saya sampaikan bahwasanya sebagian besar daripada penyakit ini kalau sudah menginfeksi manusia akan sembuh sendiri sebagian besar. Tapi untuk jaga-jaga, karena gejala awalnya sama dengan flu biasa, maka saran kami apabila
adik-adik atau mungkin siapapun, tetangga, keluarga, handai tolan kita kok terjadi gejala sakit flu seperti biasanya, misalnya batuk, pilek, panas, badan sakit semua, kita tidak boleh meremehkan. Mengapa? Kalau kita meremehkan, jangan-jangan ini tidak flu biasa tapi juga corona. Oleh karena itu, bila memang ada gejala-gejala flu yang seperti ini, maka kami anjurkan yang pertama minum obat. Yang kedua mandi air hangat. Jangan lupa istirahat, makan makanan yang bergizi, minum air putih, dan kalau bisa harus berobat ke dokter biar diperiksa lebih lanjut. Nah, ini yang kami ceritakan untuk masalah proses terjadinya penyakit corona. Adik-adik yang kami cintai, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ini, penyakit corona ini, ada beberapa kunci, ya, beberapa kunci yang harus kita laksanakan. Yang pertama, ya, adalah cuci tangan. Ya, cuci tangan. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian yang kedua adalah usahakan kita tidak menyentuh muka, terutama mata, hidung, mulut, sebelum kita cuci tangan. Ya, karena penyakit ini menularnya lewat selaput lendir. Ya, selaput lendir yang kelihatan dari luar itu adalah mata, hidung, mulut. Yang ketiga, kita harus sering-sering membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh. Apa? Contoh misalnya HP. Apa ini? Pulpen, alat tulis. Kemudian, nah, misalnya ini dompet, ya. Kemudian jam tangan, ya. Gagang pintu atau grendel, slot, ya. Itu semua sering kita sentuh. Maka barang-barang yang sering kita sentuh, sering-seringlah dibersihkan dengan disinfektan. Kemudian jangan lupa yang keempat, kita pakai masker apabila kita keluar rumah atau aktivitas kemana, itu harus pakai masker. Masker sangat penting. Pertama, melindungi kita sendiri apabila kita ada orang yang sakit, kita terlindung, dan kita bisa melindungi orang lain sehingga orang lain tidak tertular dari penyakit yang kita derita. Ya, kemudian yang kelima adalah gizi. Status gizi harus meningkat, apalagi zaman sekarang, saat-saat ini, maka banyaklah makan makanan yang bergizi. Apa itu? Ya tidak usah yang mahal, cukup misalnya ada tahu, tempe, telur, kacang hijau, syukur-syukur ada susu, buah-buahan. Nah, saat ini juga dianjurkan kita konsumsi dengan obat-obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yang seperti dianjurkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ya, misalnya ramuan temulawak, jahe, dan kunyit itu diminum sehari 2 kali. Nah, itu bagus itu. Kemudian yang keenam itu adalah olahraga. Olahraga harus kita aktifkan, tidak usah olahraga yang berat-berat. Misalnya kita jalan kaki di pagi hari atau di sore hari, keliling rumah, itu sudah cukup. Kemudian jangan lupa yang ketujuh itu kalau jam 9, jam 10 pagi
kita keluar rumah untuk jemur diri utawa caring. Nah, caring nggak usah lama-lama, sekitar cukup 10 menit. 10 menit cukup. Mengapa dianjurkan caring atau berjemur diri di pagi hari? Karena virus ini mudah mati. Ya, mudah mati kena sinar matahari pagi. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan lupa ini yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, bahkan mungkin adik-adik sudah sering dengar yang disebut dengan physical distancing atau jaga jarak. Mengapa jaga jarak? Ini perlu sekali, memang kita tidak boleh bersentuhan. Jangan-jangan sebelah kita udah ada virusnya. Nah, akhirnya kita berusaha bukan suudon, tapi ya husnudon aja. Tujuannya adalah baik. Maka jangan-jangan teman yang ada di sebelah atau siapa saja yang ada di sebelah ini mengandung virus ini, sehingga kita perlu jaga jarak. Berapa meter? 1,5 meter. Pergi kemana-mana harus jaga jarak. Contoh, kita belanja harus jaga jarak. Saat di kasir harus jaga jarak. Kita sholat jamaah jaga jarak. Nah, ini harus dilakukan oleh adik-adik. Kemudian yang ke-8, yang paling penting buat adik-adik, satu, apapun yang terjadi pada kita harus, khususnya penyakit yang terjadi pada kita, itu bisa dilawan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dan akhirnya tubuh itu bisa menolak penyakit. Nah, daya tahan tubuh ini menurun pada orang-orang yang stres, yang banyak pikiran. Oleh karena itu, kuncinya satu, kita harus bahagia. Apapun kondisinya, kita harus bahagia. Saat seharusnya sedih, kita tetap harus bahagia. Dengan bahagia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita bisa menolak penyakit. Kalau kita sedih, misalnya kita sudah terpapar oleh virus corona, maka kuncinya sembuh daripada virus corona yang sudah masuk ke tubuh kita ini adalah apa? Bahagia. Nggak boleh sedih. Waduh, saya udah terinfeksi misalnya. Nggak boleh. Kita harus tetap bahagia. Dengan bahagia, insya Allah nanti daya tahan tubuh kita meningkat, penyakit juga bisa tertolak. Itu. Tadi saya sampaikan ke adik-adik untuk masalah cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan ini perlu sekali, nanti saya kasih contoh cuci tangan yang benar. Kalau selama ini cuci tangan kita kan ya semaunya, maaf ya, kadang-kadang ada sabun sudah langsung selesai, hanya tersentuh di telapak tangan, dicuci selesai. Bukan itu. Cuci tangan yang benar itu adalah harus memenuhi syarat kesehatan. Ingat, 6 langkah cuci tangan, ya, 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, ya, diingat-ingat, yang pertama adalah langkah pertama kita mengambil cairan sabun cair maksud saya, kita taruh di telapak tangan, ya, kita putar-putar. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita harus menggosok-gosok telapak jari, ya, ini, ya, paling enggak 6 kali. Habis itu langkah ketiga, punggung jari kita gosok-gosok ini, ganti sebelah. Nah, ini langkah keempat. Langkah kelima, ini, ya, maaf, ini langkah keempat maksudnya. Langkah keempat ini kita kunci, kemudian terbalik, ya, dikunci lagi, ini digosok-gosok. Langkah kelima, ini ibu jari ini kita kunci, kita gosok gini, ganti kiri, ganti kanan, ya, 6 kali putaran. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ujung-ujung jari ini, nah, kita gosok gini,
berputar mengikuti arah putaran jarum jam, ya, kalau bisa 6 kali. Ini 6 kali. Nah, habis itu kita bilas, sudah. Berarti 6 langkah cuci tangan harus kita lakukan dengan baik. Insya Allah bersih. Ya. Sebagai pesan kami yang terakhir, adik-adik yang kami cintai, khususnya siswa-siswi, para guru MTS Sunan Ampel. Nah, yang terakhir pesan kami, tolong apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan ke keluarga kita, ke ibu kita, ke adik-adik kita, ke lingkungan kita, sehingga kalau ini benar, insya Allah bisa nyampe dengan benar dan bisa dijalankan dengan benar. Ya, sebelum kami tutup, saya masih ingat, corona harus kita tolak. Salam tolak corona. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan melindungi kita dari wabah ini, dan semoga wabah ini akan segera berakhir. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.